Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjati Putri. Saya berasal dari program studi ilmu komputer. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit kepada teman-teman semua tentang komponen-komponen pada komputer beserta fungsi-fungsinya. Komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan elektronik yang saling bekerja sama untuk melakukan tugas, seperti menerima data, mengolah data, dan menghasilkan informasi. Dan dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa komputer bukan tercipta dari satu perangkat saja, melainkan banyak alat untuk mendukung kinerja dari sebuah komputer. Dan dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, diantaranya data processing, data storage, data movement, dan control. Oke, kita lanjut pada komponen yang pertama, yaitu di sini ada komponen motherboard yang secara sederhananya kita bisa sebut dengan mainboard atau baseboard. Baseboard sendiri adalah papan sirkuit cetak atau printed circuit board. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam komputer disebabkan dengan adanya motherboard. Setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan langsung dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lain-lainnya. Untuk mengenai fungsinya, motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Lanjut pada komponen yang kedua. Di komponen kedua ini ada prosesor atau CPU. CPU sendiri singkatan dari Central Processing Unit. CPU ini adalah salah satu perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sendiri juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer tersebut. Dan sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu menerima instruksi yang Anda berikan, mengolah instruksi tersebut, dan mengeksekusi instruksi yang Anda berikan. Pada komponen ketiga ini terdapat heatsink atau PC solar yang merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisiknya seperti kipas. Bukan tanpa sebab heatsink dibuat desain seperti ini, tapi kita lihat di mana tujuan utama dari heatsink ini sama persis dengan kipas yang kita kenal yang memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Dan secara umumnya, heatsink bekerja dengan cara menerima panas yang dihasilkan oleh prosesor, kemudian panas tersebut menyebar ke seluruh bagian heatsink hingga berkumpul ke bagian inti heatsink. Maka fan yang terdapat dalam heatsink itulah yang membuang suhu panas tersebut. Di komponen keempat ini terdapat Random Access Memory atau yang biasa kita kenal dengan RAM. RAM sendiri merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan, namun berbeda dengan hard disk yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, random yang berarti acak, maksudnya RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer teman-teman dinyalakan dan acak. Ketika terjadinya instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu, jadi RAM yang akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM.
Oke, yang di komponen 5 ini terdapat hard disk. Seperti yang kita singgung sebelumnya bahwa hard disk merupakan salah satu perangkat keras yang digunakan juga sebagai media penyimpanan. Pada umumnya nih, di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Ketika teman-teman mematikan komputer, data yang telah teman-teman simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika Anda telah menyalakan komputer kembali. Kecuali jika teman-teman menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus. Jauh berbeda dengan RAM yang hanya dapat menyimpan data melalui instruksi selama komputer tersebut masih menyala. Dengan hard disk, maka Anda dapat menyimpan data seperti program, dokumen, gambar, audio, atau video secara permanen dalam komputer teman-teman. Karena hard disk memiliki kemampuan untuk dilakukan backup, yaitu mengembalikan data yang hilang. Untuk di komponen yang keenam terdapat VGA card atau Virtual Graphic Array yang merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah dan menerjemahkan output ke dalam monitor. VGA card sering dikatakan sebagai Video Graphic Adapter karena kehadiran VGA card dalam sebuah komputer tidaklah memberikan pengaruh yang besar seperti komponen vital komputer lainnya. Penggunaan VGA card ini lebih mengarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan grafis seperti desain ataupun gaming. Dan fungsi utama dari VGA card ini adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Dengan begitu, komputer yang tidak memiliki VGA biasanya tampilan layarnya menjadi kurang bagus dan tidak menarik. Pada komponen ketujuh teman-teman terdapat flash disk atau yang sering kita sebut sebagai USB drive. Flash disk ini adalah suatu media penyimpanan dalam komputer. Penyimpanan data tersebut bersifat non-volatil, yaitu data tidak akan hilang walaupun tidak terdapat aliran listrik di dalamnya. Dan selama data tersebut tidak dihapus, maka data tersebut akan tetap ada teman-teman, bahkan tanpa adanya aliran listrik ya. Flash disk dapat terhubung ke komputer melalui port USB yang terletak dalam motherboard. Di komponen ke-8 ini terdapat monitor. Monitor yang atau sering juga disebut dengan layar komputer. Monitor sendiri merupakan perangkat keras hardware yang berperan sebagai komponen keluaran atau output. Layar ini digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk grafis, dan perangkat ini memiliki peranan yang sangat penting. Disebabkan karena tanpa adanya monitor, maka perangkat komputer lainnya tidak dapat dinikmati atau tidak dapat diamati secara langsung kecuali dengan menggunakan perangkat output lainnya. Di komponen ke-9 terdapat keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginput data yang berupa huruf, angka ataupun simbol dan menyampaikannya ke CPU atau Central Processing Unit untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dapat dipahami oleh prosesor. Lanjut ke komponen ke-10. Di sini terdapat mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse dikarenakan bentuk fisiknya yang menyerupai seekor tikus dengan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Jika kita perhatikan teman-teman, mouse dilengkapi berbagai tombol datar seperti klik kanan yang berfungsi untuk membuat menu option, klik kiri yang berfungsi untuk memilih menu,
apabila diklik 2 kali dapat berfungsi untuk membuka aplikasi atau program komputer. Tombol scroll yang dilengkapi dengan sensor untuk menaikkan atau menurunkan kursor. Pada komponen ke-11 ada optical drive. Apakah teman-teman sudah mengenal CD atau DVD? Pastinya sudah ya, karena kedua alat tersebut merupakan salah satu jenis media penyimpanan yang termaksud ke dalam perangkat keras jenis optical drive. Dan dengan begitu, optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Pada komponen ke-12 terdapat power supply. Pernah tidak teman-teman memperhatikan ketika sumber listrik padam namun komputer masih tetap menyala? Itu dikarenakan adanya perangkat yang disebut dengan power supply. Power supply sendiri merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, headset, dan lainnya. Dan untuk mengenai fungsinya, power supply bertujuan untuk mengubah tegangan arus AC menjadi ke DC. Pada komponen ke-13 terdapat wireless LAN card atau yang biasa juga kita sebut sebagai WiFi adapter, yang merupakan perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsinya sama seperti di LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Akan tetapi di sini bedanya, LAN card lebih memudahkan kita dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana untuk menghubungkan dengan jaringan. Pada komponen yang ke-14 ada casing CPU. Casing CPU sendiri berfungsi untuk memasang ataupun meletakkan komponen-komponen komputer seperti hard disk, power supply, motherboard, CD-ROM, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kepada komponen 15 yaitu sound card. Sound card ini berfungsi untuk sebuah pengelola data menjadi audio atau sebuah suara, dan juga sebagai penghubung alat seperti input atau output suara ke sebuah komputer. Untuk penjelasan mengenai komponen-komponen pada komputer beserta fungsinya, saya tadi hanya menjelaskan 15 komponen saja, tapi terdapat banyak komponen-komponen yang terdapat di dalam komputer yang belum saya jelaskan. Dan untuk kesalahan penyebutan nama, saya mohon maaf dan memohon untuk dikoreksi kalau memang ada kesalahan. Saya atas nama Nurjati Putri dari program studi ilmu komputer kelas A mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu teman-teman untuk menonton video presentasi saya mengenai tugas praktikum pengantar teknologi informasi tentang komponen-komponen pada komputer. Terima kasih sekali lagi telah menonton teman-teman.